Kali Ciliwung kembali meluap setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Bogor. Sejumlah wilayah di Jakarta kembali terendam banjir. Apa strategi pengendalian banjir yang sudah dijalankan Pemprov DKI Jakarta selama ini? Inilah catatan sepekan. Kali Ciliwung kembali meluap setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Bogor, Jawa Barat. Dan lagi-lagi sejumlah wilayah di Jakarta terendam banjir. Permukiman warga di Cipinang Melayu, Jakarta Timur ini diterjang banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter. Kondisi serupa juga terjadi di daerah Kebon Pala yang selama ini menjadi langganan banjir. Sementara di Durensawit, terjangan banjir membuat permukiman ini seperti aliran sungai. Mobil. Intensitas hujan yang makin tinggi membuat banjir meluas ke wilayah lainnya di ibu kota. Banjir menerjang wilayah Kemang, Jakarta Selatan. Akses Jalan Kemang Raya Mampang, Jakarta Selatan terputus dan tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Ketinggian air yang mencapai 1 meter membuat puluhan kendaraan yang parkir ikut terendam. Banjir ini merupakan dampak Kali Krukut yang tidak dapat menampung debit air. Lebih parah lagi, banjir melumpuhkan sejumlah ruas jalan di ibu kota. Jalan tol lingkar luar Jakarta Selatan terendam air mencapai setengah meter. Sejumlah mobil yang nekat menerobos mengalami mati mesin. Fortuner ternyata, bos. Banjir juga memutus akses utama ke perumahan pejabat negara di Komplek Widya Chandra, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Di setiap musim penghujan, nyatanya banjir masih mengancam Jakarta. Lantas, apa strategi pengendalian banjir yang sudah dijalankan Pemprov DKI Jakarta selama ini? Pemprov DKI Jakarta sejak awal sudah bersiaga. Saat ini seluruh jajaran tanggap bergerak di setiap lokasi di mana di situ ada genangan dan di situ ada pengungsian. Kemudian semua proses untuk mengalirkan air, untuk mengeringkan itu dilakukan. Di wilayah-wilayah yang posisinya rendah, yang airnya harus ditarik, maka sudah disiapkan pompa-pompa. Jadi alhamdulillah kita seluruh jajaran bekerja responsif. Mudah-mudahan kita ingin memastikan semua selamat dan targetnya adalah kita di tempat yang di situ terjadi genangan, maka bila tidak ada
kendala khusus seperti tanggul yang jebol dan lain-lain diharapkan dalam 6 jam bisa surut. Karena itulah seluruh kekuatan dikirim ke lokasi-lokasi yang terdampak. Tak hanya DKI Jakarta, banjir juga menghantam kawasan penyangga ibu kota. Derasnya hujan merendam di perumahan Jati Bening Permai, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ketinggian air mencapai 1 meter. Jalan Raya Jati Mekar, Jati Asih, Kota Bekasi juga terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter. Selain karena intensitas hujan tinggi, banjir juga disebabkan jebolnya tanggul di perumahan Bumi Nasio Indah. Banjir juga terjadi di perumahan Ciledug Indah, Kota Tangerang. Banjir ini akibat luapan anak Kali Angke karena tak mampu menampung curah hujan yang tinggi. Banjir juga merendam akses Jalan Raya Hasyim Asyari menuju Jakarta. Beberapa perumahan di wilayah Tangerang juga tak luput dari terjangan banjir. BPBD, TNI, Polri, ya dari pukul 1 malam lah. Ini air kondisi naik ya di wilayah Kota Tangerang. Mulai dari timur, ini ada Ciledug, Kecamatan Ciledug, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Pinang. Ya, di Larangan juga ada beberapa. Terus di wilayah tengah, alhamdulillah Sungai Sadane masih kondusif. Tinggal yang di wilayah barat itu ada di Cibodas, Taman Cibodas, terus ada di Priuk, Taman Elang, di Mutiara Pluit, di Alamanda, di Garden City. Jadi semalam memang curah hujannya cukup luar biasa dan kita berharap masyarakat ya yang tidak terdampak banjir tidak perlu keluar, jangan nonton, kasihan karena kita juga masih di tengah pandemi Covid dan agar protokol kesehatan tetap diperhatikan.